Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dedi Nur Jamil selaku dosen pembimbing dan teman-temanku yang saya banggakan. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari kesulitan belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan dari KRSB NPM 182151059. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yaitu ada pendahuluan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan norma di dalam kelompok sosial. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia dan seluruh aspek kehidupan. Seiringnya adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan dituntut untuk lebih maju. Dalam hal ini, kemampuan berpikir kreatif sangat dibutuhkan oleh siswa. Kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, sedangkan matematis ialah sangat pasti dan tepat. Sehingga dapat diartikan kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang bertujuan untuk menciptakan atau menemukan ide baru yang berbeda, tidak umum, orisinil, yang membawa hasil pasti dan tepat. Dan menurut Fitria Rosa tahun 2016, berpikir kreatif sangat diperlukan seseorang karena bisa menyelesaikan suatu permasalahan bukan hanya dengan cara yang telah ada sebelumnya, melainkan bisa dengan cara yang baru atau kombinasi baru dan dalam bentuk sikap atau ide maupun pokok pikiran. Selain dari kognitif, ada faktor yang mempengaruhi dalam siswa, yaitu kemampuan afektif. Salah satunya yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar hal ini disebabkan oleh gangguan di dalam sistem syaraf otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif mampu memperkaya cara berpikir dengan alternatif yang beragam, karena dapat memberi jawaban yang lebih luas dan beragam. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat mengembangkan penyelesaian dari suatu permasalahan. Kemampuan ini sangat mampu memfasilitaskan berbagai pihak serta dapat mengomunikasikan dengan baik. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Fisher tahun 1995. Kreatif adalah kemampuan dan sikap seseorang untuk membuat produk yang baru. Kemampuan yang siswa dapat memproduksi atau menyelesaikan permasalahan dalam metode baru, maupun dapat mengembangkan pengetahuan dari sebuah pengetahuan yang lama dengan metode baru, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Kemampuan berpikir kreatif adalah metode mapping. Pembelajaran di kelas banyak sekali mengharuskan untuk siswa melakukan berpikir kreatif, tetapi tidak dapat dipungkiri dalam penulisan kurangnya dalam melibatkan kemampuan berpikir kreatif, sehingga menghambat dalam pembelajaran yang sehingga akan berpengaruh kepada pembelajaran siswa yang mengakibatkan terjadinya kesulitan belajar siswa. Dan yang kedua menurut Andang Sari tahun 2007, kemampuan berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan menempatkan sejumlah objek-objek yang ada dan mengombinasikan menjadi bentuk yang berbeda untuk tujuan-tujuan yang baru. Berpikir kreatif mendorong siswa untuk lebih bersikap terbuka dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Dengan kemampuan ini dapat memberikan sebuah gagasan baru. Dengan berpikir kreatif kita dalam mengombinasikan suatu penyelesaian sehingga tercipta suatu penyelesaian yang baru. Berpikir kritis juga dapat mengembangkan sebuah produk yang sudah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat mengembangkan lebih luas dari sebelumnya sehingga kita dapat menciptakan atau membuat sesuatu yang baru atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan kemampuan dalam menyatukan permasalahan dapat menentukan sebuah objek apa yang dapat kita satukan dalam sebuah permasalahan. Dan yang ketiga menurut Siswono tahun 2008, berpikir kreatif merupakan suatu kebiasaan dari pemikiran yang tajam dengan intuisi, menggerakkan imajinasi, mengungkapkan to reveal, kemungkinan baru membuka selubung unveil atau ide-ide menakjubkan dan inspirasi ide-ide yang tidak diharapkan. Kemampuan berpikir kreatif diperlukan sebuah praduga-praduga dalam menyusun sebuah penyelesaian. Dalam berpikir juga berkaitan dengan imajinasi dari seseorang sehingga tercapai dalam penyelesaian. Dengan melakukan berpikir kreatif diperlukan pemikiran yang tajam
untuk menggerakkan imajinasi dan kemungkinan-kemungkinan sehingga terbentuknya sebuah ide atau gagasan baru. Dalam hal ini, menjadikan kemampuan berpikir kreatif menyatukan berbagai pengetahuan supaya terbentuknya sebuah gagasan. Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap sebuah informasi dalam membentuk sebuah konsep atau gagasan yang terlibat dalam memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan membuat sebuah keputusan. Menurut dari beberapa ahli, kita dapat simpulkan pada intinya, berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Dalam berpikir kreatif dapat membuat sebuah karya baru dari sebuah ide-ide atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada dan semuanya relatif berbeda dari sebelumnya. Berpikir kreatif juga merupakan berpikir yang tajam dengan intuisi yang menggerakkan imajinasi dari seseorang dan mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan sehingga tercipta sebuah ide atau gagasan. Dengan berpikir kreatif, seseorang akan selalu menciptakan yang baru yang tidak ada batasnya dan memperbaiki yang lama menjadi sebuah yang baru. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Azhari 2013 antara lain meliputi 1. Berpikir lancar atau fluensi yang meliputi mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pertanyaan dengan lancar, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Yang keempat, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Yang kedua, ciri-ciri luas atau flexibility yang meliputi menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi dapat melihat sesuatu. Yang kedua, ada masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga, ciri-ciri berpikir original atau originality yang meliputi mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, mampu mengungkapkan cara-cara yang tidak lazim bagi bagian-bagian dan unsur-unsur. Yang keempat, berpikir terperinci atau elaborate yang meliputi A. Memperkaya atau mengembangkan suatu gagasan, yang B. Menambah atau menerima detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada indikator berpikir kreatif. Yang tadi itu ada kelancaran berpikir, fluent of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seorang secara cepat, dan kelancaran berpikir ditekankan adalah kualitas dan bukan kuantitas, bukan kualitas. Nah, seperti contohnya yang tadi perhatikan gambar samping, sebutkan tali busur pada gambar di atas. Nah, kita akan mencari tali busur apa saja yang ada di gambar di samping. Selanjutnya ada keluasan atau berpikir flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sebuah ide, jawaban-jawaban atau pernyataan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan cara pemikiran. Orang kreatif adalah orang yang luas dan berpikir. Dalam berpikir, mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantikan cara berpikir yang baru. Selanjutnya, tadi sama ya, kita lihat itu ada contoh soalnya. Itu perhatikan gambar samping, sebutkan 5 maksimal yang disebut. A. Cari jari-jari, diameter, dan busur, dan juri. Kita mencari itu apa saja yang ada di diameter yang ada di gambar tersebut. Terus ada jari-jari seperti itu. Selanjutnya ada elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan bahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek ke situ sehingga menjadi lebih menarik. Nah, itu di sini ada contoh, dibutuhkan berapa diameter untuk suatu lingkaran menjadi 30 bagian. Nah, kita akan mencari secara rinci gitu. Berapa sih yang akan menghasilkan dari lingkaran itu 32 bagian yang diperlukan berapa diameternya, seperti itu. Selanjutnya ada originality atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Maka kreativitas bukan kemampuan seseorang berpikir dan bertingkah laku. Di sini ada soal, kita bisa lihat. Di sini akan mencetuskan gagasan-gagasan yang unik gitu ya. Jadi soal yang Bu Erna memiliki suatu kue berbentuk lingkaran. Bu Erna ingin membagi kue-kue tersebut menjadi 8 bagian dengan sebuah pisau. Tentukan berapa kali paling sedikit Bu Erna memotong kue tersebut.
jelaskan. Jadi kita kan gagasan-gagasan yang unik gitu. Selanjutnya ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan bidang yang sangat luas dan sangat kompleks untuk dipelajari karena menyangkut sekurang-kurangnya aspek psikologi, neurologis, pendidikan, dan aspek kehidupan sosial anak dalam keluarga atau masyarakat, dan menjelaskan fenomena kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Setiap anak yang mengalami belajar akan menunjukkan fenomena yang beragam atau heterogen. Kesulitan dibagi dua, yaitu kesulitan bersifat internal dan kesulitan yang bersifat eksternal. Dan di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada Lyon tahun 1996, konsep learning disability atau kesulitan belajar. Fokus pada kesenjangan antara presentasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Kesulitan belajar pada anak, yaitu kesulitan membaca, juga akan mengalami gangguan pemusatan perhatian pada tingkat tertentu. Individu dan learning disability memiliki inteligensi umum rata-rata, bahkan di atas rata-rata. Beberapa peneliti menyatakan learning disability merupakan kesenjangan antara usia kematangan mental atau kecerdasan berdasarkan usia mental, bukan usia berdasarkan tanggal kelahiran, yang seharusnya ada usia presentasi atau kemampuan pencapaian presentasi saat ini yang senyatanya. Selanjutnya ada Individual with Disability Education atau IDEA tahun 1997. Itu mendefinisikan specific learning disability atau kesulitan belajar spesifik yang kemudian disingkat dengan SLD. Sebagian gangguan pada suatu atau lebih proses psikologikal, termasuk pemahaman atau penggunaan bahasa berbicara atau menulis, gangguan yang termanifestasi pada kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan kalkulasi matematika. Gangguan termasuk SLDA adalah perceptual disability, brain injury, minimal brain dysfunction, disleksia, dan perkembangan aphasia. Sedangkan gangguan yang tidak masuk dalam kategori dalam SLDA adalah ketidakmampuan melihat, mendengar, atau memiliki gangguan pada organ gerak, retardasi mental, dan gangguan emosi, lingkungan atau budaya, serta kemiskinan. Selanjutnya ada The Joint Committee for Learning Disabilities atau yang disingkat NJCLD. Mendefinisikan pengertian kesulitan belajar sebagai istilah umum terkait dengan sekelompok variasi atau berbagai gangguan heterogenitas. Gangguan dimanifestasikan pada kesulitan yang signifikan dan menggunakan dan memperoleh berbagai kemampuan seperti mendengar, berbicara, membaca, menulis, atau mematikan. Kesulitan yang dialami merupakan gangguan proses psikologikal dasar yang bersifat internal dikarenakan tidak kesempurnaan fungsi sistem saraf otak dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Berdasarkan dari pengertian dari para ahli tentang kesulitan belajar merupakan sebuah kesulitan belajar tidak dapat disembuhkan atau diperbaiki. Ini adalah masalah seumur hidup. Dengan tepat investasi, bagaimana anak-anak yang kesulitan belajar dapat memilih sekolah dan memiliki masa depan yang sukses, karir yang bagus suatu saat nanti. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kesulitan belajar. Yang pertama ada menunjukkan hasil belajar rendah, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh, menentang, dan sebagainya. Yang kelima ada menunjukkan tingkah laku yang berlainan seperti membolos, datang terlambat, dan sebagainya. Yang keenam menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, pemarah, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Di sini ada menurut Kartikawati tahun 1997 bahwa faktor-faktor menyebabkan timbul masalah kesulitan belajar siswa dapat kelompok menjadi dua, yaitu berasal dari siswa internal, faktor yang berasal dari luar siswa atau eksternal. Di dalam faktor internal disebabkan adanya faktor seperti jasmani, psikologi, dan juga faktor kelelahan menjadi seseorang merasa kesulitan dalam proses pembelajaran, dan faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang menjadi proses kesulitan belajar antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya ada kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari kesulitan belajar. Di sini ada menurut para ahli, yaitu tadi untuk kemampuan berpikir kreatif motivasi siswa ditinjau dari kesulitan belajar.
Salah satu tujuan pendidikan adalah membuat anak berpikir kreatif untuk memecahkan masalah maupun untuk bisa komunikasi atau menyampaikan gagasan mereka dalam mengembangkan berpikir kreativitas adalah jalan menuju kemampuan itu. Jika pikiran tinggi, maka itu membuktikan untuk berpikir kreativitas. Dan di sini ada menurut para ahli, pertama ada menurut Mardianto tahun 2012, kreativitas adalah sebuah produk dari cara berpikir yang baik dan benar sesuai dengan yang di atas dalam matematika, terutama yang berpikir kreatif, karena dalam menyelesaikan permasalahan dalam matematika dia harusnya berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Munandar tahun 1999 menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, karena kemampuan untuk memberikan ide baru yang bisa diterapkan pada permasalahan atau sebagai kemampuan untuk mengetahui hubungan antara yang sudah ada. Dan selanjutnya ada menurut Mahmud tahun 2006 halaman 23 mengungkapkan bahwa belajar dalam perubahan dalam ini di seseorang yang terjadi karena pengalaman atau kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses pembelajaran yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan pemahaman yang lebih dalam hal ini. Masih ada saja yang kendala dalam penyelesaian masalah, yaitu hambatan dalam belajar sehingga kurangnya maksimalnya dalam pembelajaran sehingga berpengaruh pada siswa mencapai sebuah penyelesaian dalam suatu permasalahan yang ada. Permasalahan selanjutnya, dalam melakukan kemampuan berpikir kreatif sangat bergantung dalam kemampuan yang menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kemampuan berpikir kreatif. Kesulitan belajar sangat berpengaruh terhadap psikologi siswa tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Richard T. tahun 1997, menurutnya kesulitan belajar adalah apabila murid mengalami kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Kegagalan ini meliputi tidak ada mencapai nilai 6 under slow linear dan reflector. Proses berpikirnya dimulai dari siswa mengetahuinya sebuah permasalahan sehingga menciptakan suatu ide akan baru, dan dalam kesulitan belajar juga dapat mempengaruhi dalam berpikir kreatif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman tidak puas dengan apa yang saya hasilkan sehingga teman-teman dapat menerus menambahkan wawasan tidak hanya dalam apa yang saya paparkan, tapi menambah wawasan yang sedih dalam segala aspek. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.